malam pagi juga. Kamu yang ada di mana, Bun? Donasi. Donasi itu nama fans Bunda. Oh, gue pikir gue karena apa-apa udah disuruh ngasih donasi. Lagi susah. Bener, emang lagi susah? Kalau lagi susah pun juga tetap harus bisa memberi. Itu yang paling penting. Karena gini, setiap orang memberi itu nggak akan pernah miskin. Oh gitu? Mau ngasih nggak? Nanti kalau aku ngasih, aku nggak akan miskin? Nggak akan. Tapi ketika aku ngasih kamu, aku langsung miskin? Iya. Augie Pantinus! Yes. Ih, Bunda, keren banget seneng sih. banget ketemu Bunda. Udah lama. Masa sih? Iya, Bunda suka liatin Bunda Dona. Oh gitu? Kamu suka lihat Bunda Dona? Raffi itu ya? Itu beda Bunda. Kamu jangan mancing-mancing Iya, dong maaf. kamu. Aduh, Iya, maaf, masalah Bun. lagi Iya. ntar. Maaf, Bun. Tapi yang pasti Bunda tuh senang banget. Kenapa Bunda harus ngobrol di sini? Karena banyak obrolan-obrolan Iya. yang sepertinya mungkin jarang sekali keluar dari mulut Augie dimanapun. Oh iya. Termasuk dengan suasana seperti ini. Kangen nggak sih? Kurang ajar, kangen. Kangen nggak? Bunda gitu ya. Kenapa sih? Bunda, Ya jadi Bunda kan ketawa. nanya. Nggak, Bunda tuh nanya. Maksudnya kalau enggak ya udah jawab enggak gitu. Bunda. Dulu paling enak Bunda kalau tiap kali kayak gini gitu. Karena ada jam-jamnya, Bun. Oh ya? Jadi kalau kayak di Polda ya kan, itu jam jam 10 tuh kita bisa keluar kalau ada yang besuk. Oh, kalau ada yang besuk jam 10 sampai jam berapa? 3 sore teng masuk lagi. Masuk lagi. Pemandangannya ini lagi sama tembok. Oh, berapa luasnya sih kalau itu? Ruang Kalau sel yang itu? di kalau yang di Polda agak memanjang, tapi diisinya lumayan banyak, bisa sampai 10-15 orang. Oh, wow. Gitu. Banyak Cuman banget dong. Berarti waktu itu main ini nggak sih kayak Home Pimpa 15 orang? Home Pimpa gitu nggak permainan di dalam? Enggak. Tidak? Serem-serem, men. Oh iya? Lu ngajak Om Pimpa jedik. Enggak. Tapi kamu tidak mengalami hal itu kan? Maksudnya Baik-baik. tidak itu, cuman kan banyak orang bener gitu tempatnya panjang atau kecil atau gimana. Kalau pada nggak percaya masuk aja. Ih, coy, jangan sampai. Ya, takutnya pada nggak percaya. Iya, jangan sampai. Maksudnya 15 orang di sana, toilet gitu ada di situ semua? Ada toilet masing-masing. Jadi ada beberapa sel gitu. Ada yang kalau yang di Polda ya masing-masing ada satu kamar mandi. Oh gitu. Tapi kalau yang kebuka. Akhirnya kita tutup pakai plastik gitu-gitu. Oh, kita tuh berapa orang? Ya gua waktu itu kita sempat bersepuluh. Ntar kalau ada yang 2 orang pindah ke Cipinang atau pindah ke Salemba, ntar ada lagi yang tahanan baru masuk lagi gitu. Terus kalau sama tahanan baru gitu suka ada ini nggak sih hierarki gitu nggak sih? Bagus pertanyaan lo. Jadi makanya tahanan tuh ternyata ada yang baru sama akhirnya kan makin lama makin senior. Oh gitu. Iya kan? Pokoknya yang lama tuh udah jadi senior gitu. Akhirnya jadi senior. Jadi gue ngalamin dari tahanan baru yang nangis terus tiap hari sampai gue tahanan senior yang datang, siapa lo? Gue gitu. Serius? Iya, gue gitu. Kok lucu? Ini ada satu cerita gue belum ceritainnya. Sebenarnya ini adalah satu hal penghiburan gue sama teman-teman di dalam. Iya. Nggak ada namanya kekerasan. Tapi kalau ada yang baru kan semua yang baru tuh termasuk gue. Iya. Takut. Bener nggak? Bener dong. Wajar Karena kan dong. Nggak. suasana baru gitu. Iya. Nah, gue langsung kalau waktu gue tuh seminggu awal 2 minggu gue nangis terus lah, sedih banget. Nangis kenapa sih? Katanya suka dicolok-colok gitu ya? Enggak, dicolok-colok mah enggak lah. Tapi kamu yang nyolok? Iya. Iya, aduh. Jadi gue ya dengan suasana baru itu, dan gue jujur gue orang yang takut lah, karena jujur ya gue digabungin sama teman-teman di dalam yang mempunyai kasus yang berbeda-beda. Apa aja? Pembunuhan. Iya betul. Serem banget. Terus ada kayak pencurian di malam hari, pencurian di siang hari. Terus ada yang mencuri hati nggak? Ada. Laki semua di sana. Oh iya. Laki. Iya, Bunda pasti seneng deh. Aduh, nggak mau. Coy. Terus. Jadi di sana tuh semua kriminal berkumpul. Jadi gue takut. Tapi ya itu yang gue bilang tadi, penghiburannya adalah pada saat gue udah semakin senior, karena sudah merasa ada teman. Jadi kalau ada yang baru gue gini, lo baru masuk ya? Iya bang. Pokoknya pada ketakutan, masuk pasti takut lah. Iya bang. Masalah lu apa? Ini bang, biasa dia ngomong lah. Terus, lu tau gua nggak? Gua gitu. Gua sampai gua melotot kan. Lu tau gua nggak? Dia liatin gua. Iya tahu bang. Siapa? Terus? Artis bang. Bagus, berarti gua masih terkenal. Gua bilang gitu.
Astagfirullahaladzim. Cuman itu adalah bagian jadi apa ya? Ya karena supaya kita jadi sama teman-teman. Jadi gue tuh kayak gitu disuruh sama teman gue yang tahanan yang lain yang mau bang, pura-pura galak bang. Oh gitu. Tapi pertama kali lo masuk itu tahanan yang lain kan pasti kenal lu kan? Iya. Nah, terus yang lain itu pada ini nggak sih, maksudnya ramah, langsung ramah atau malah melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan itu? Gue sih ngalaminnya semua ramah. Oh gitu. Karena jadi, kamu artis gitu ya? Nggak tahu juga ya, gue juga maksudnya apakah mereka tahu gue atau enggak gitu. Karena cuman pada saat gue masuk tuh gue jangan ganggu ya gitu. Iya. Cuman gue juga merasa tetap tidak nyaman karena gue bener-bener datang tuh kan mau dia semua ngeliatin gue, maksudnya ngeliatin, terus gue masuk ke sel yang itu dari sel lain semua ngikutin. Aduh, nggak enak kan? Nggak enak Nah, jadi pusat perhatian tapi di penjara gitu ya. Kalau pusat perhatian di pensi sih nggak apa-apa ya. Jadi akhirnya kata gue, ya udah akhirnya ngalamin gitu. Tapi gue jujur, gue bersyukur banget. Akhirnya gue punya keluarga baru di sana. Misalnya kita membayangkan tur penjara, di dalam itu kayak apa sih? Kalau kita ke arah ke Salemba gitu ya, lu mendingan bayangin adalah sebuah sekolah. Emang sekolah kehidupan juga ya. Oke, betul. Jadi sekolah, jadi lu tengah-tengahnya lapangan basket, gitu. Terus kiri kanannya adalah blok-blok yang isinya adalah kayak itu sebenarnya isinya sel. Tapi kita bayangan kita adalah kiri kanannya kelas, tau nggak? Oke. Jadi tengahnya lorong. Jadi tetap positifnya begitu ya mikirinnya ya. Tapi emang bentuknya seperti itu. Iya. Oh, bentukannya memang Bentukannya seperti itu bentukannya. Tapi gua nggak tahu yang Cipinang ya. Coba deh. Gua kan taunya Ini udah 3 kali coy loh. Nggak, makanya Bun, kan gua cuma nanya, gua taunya yang di Salemba karena gua pernah di Iya, Salemba. betul. Kamu mau coba Cipinang? Nggak mau, lu tanya Saiful Jamil tuh. Bener, Nanti kalau dia keluar. Iya bener, nanti aku Iya. tanya juga. Oke, tapi yang pasti, aku mau tanya, anak-anak gimana ngejelasinnya? Waktu itu cara ngejelasin ke ini. ada nggak sih? Nggak boleh. Ada. Jangan dulu deh. Nggak apa-apa. Nggak bener. Hai Enzo. Sini saya mau ikut sini. Mandarin. Nggak apa-apa, bener. Nggak sini. Papi waktu itu di sekolah, Enzo sedih nggak waktu papi di sekolah? Sedih waktu itu. Terus yang Enzo lakuin tiap malam apa? Nungguin papi ya, pulang ya. Lu pray for papi. Gimana pray-nya? Minta bantuannya gimana sih? Gimana minta bantuannya? Supaya apa? Papi? Pulang gitu ya? Akhirnya pas pulang gimana Sok? Reka ulangnya waktu papi keluar, papi bilang bebas, terus Enzo bilang apa? Papi. Peluk dong papi, peluk dong. Sayang, aduh. Waktu kamu ada di dalam sana sekolah bilangnya ke anak ya. Waktu itu anak-anak gimana sih? Enzo waktu itu gimana? Enzo tuh Ngejelasinnya ke Enzo? Iya. Enzo tuh taunya sampai hari ini, Enzo taunya papinya dulu sekolah, tapi sekolahnya nggak pulang, jadi sekolahnya nginep. Oh gitu. Itu yang disampaikan sama maminya. Oke. Jadi sebenarnya gue udah nggak kepikiran deh gimana caranya ngasih tahu ke anak, karena waktu itu ya udah stres aja. Iya. Jadi pasti yang langsung ditanya kan maminya. Iya. Maminya jawab gitu. Maminya bilang papi sekolah, which is benar juga sekolah kehidupan ya. Benar. Semoga nanti bisa ngejelasinnya lebih mudah lah. Cuman prosesnya, tapi kan kita nggak tahu waktu itu ternyata dari di Polda, akhirnya gua harus pindah P21 ke P21 ke Salemba segala. Salemba. Jadi makin lama, nanti Enzo makin nanya terus kan kenapa. Jadi pertama waktu di Polda, Mami bilangnya papi syuting tapi di kantor polisi, syuting di police station. Police station. Seperti itu. Setelah itu lama ke Salemba, maminya makin itu bilangnya papi sekolah, tapi sekolahnya nggak kayak Enzo. Kalau Enzo sekolah kan beres sekolah siang pulang. Iya. Papi harus nginep. Oh ya ampun. Bunda tuh nggak gimana ya, maksudnya kalau ngomongin soal anak-anak tuh pasti akan sedih. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai kehidupan, pasti kan setiap detiknya kita belajar. Nah, pada waktu itu pelajaran penting apa yang dipetik dari seorang Augie pada saat berada di dalam? Bunda pas banget karena ini kan kasusnya adalah kasus undang-undang ITE. Ya. Jadi orang mungkin sekarang semua orang pakai sosial media, semua orang bikin konten YouTube, semua orang bikin podcast, banyak. Semua. Jadi emang balik lagi sih belajar untuk kita tahu etika, terus juga banyak hal-hal yang sebenarnya kita tahu yang baik buat kita belum tentu baik buat orang lain. Betul, seperti misalnya kasus Ferdian Paleka tuh. Nah itu kan gua sih ngelihatnya karena gua
merasa gua senior ya. Ya, senior di sana. Iya, buat gue, aduh lu ngapain sih kayak gitu. Bener. Gua aja yang tidak punya niat jelek pada saat itu sama institusi tertentu, sampai harus ngalamin kayak gini. Kalau lu udah tahu dong konsekuensinya kayak gimana. Iya. Gitu. Augie adalah seorang entertainer, dia juga seorang komedian, presenter, apapun dia lakukan. Nah, berbicara mengenai kasus yang pernah kamu alami, ya, kamu kena undang-undang ITE dan lain-lain. Aku mau tanya dong pendapat kamu, Bunda mau tanya Apa, tentang kasus yang menimpa bintang Emon, pasti kamu tahu dong. Oh iya. Secara dia melakukan komedi, tapi memang dia menyindir. Nah, menurut pandangan kamu gimana? Gak apa-apa. Gak apa-apanya? Gak apa-apa kalau kata gue sih. Maksudnya gini, karena gue follow bintang Emon juga, terus buat gue tahu stand up comedy itu semuanya berawal dari keresahan. Iya, betul. Dan buat gue orang juga harus ngerti apa yang gitu ya. dilakukan sama bintang Emon menurut gue masih dalam tahap wajar. Berarti nggak harus dilaporin lah ya lebay gitu ya. Norak. Gue takut kena lagi. Maksudnya ya buat gue ya ini kan kita demokrasi. Iya dong. Jadi emang harus bisa menerima masukan, kritikan. Bagus. Dan buat gue cara bintang Emon untuk untuk ngasih taunya pun juga dengan cara yang lucu kok, cara yang asik. Dan itu sudah terjadi juga di luar negeri, di Amerika, di mana-mana komedian itu bisa lebih parah lagi begitu. Augie kan pernah melatih timnas putri juga. Ya, manajer timnas putri. Nah, sebenarnya yang menggelitik Bunda adalah pertanyaannya begini. Kemarin Taufik Hidayat pernah diinterview sama Deddy Corbuzier. Dia bercerita mengenai bagaimana politik itu terjadi di dalam itu. Dan apakah itu juga dirasakan oleh Augie sebagai manajer waktu itu? Ya. Oh no. Apa yang terjadi? Ya, karena bau jangan-jangan gue. Oh bukan. Apa yang terjadi sih? Bunda pengen tahu, Haran. Gue sempat nulis di buku gue yang gak laku itu, ya gue cerita tentang perjalanan gue jadi manajer timnas. Kesian lah pokoknya kalau gue ada yang prestasi, nggak ada yang nggak laku, pokoknya gue kasihin. Udah harganya 59.000, murah nggak jujur? Murah banget. Murah. Nonton di Big Bad Wolf jadi 30.000. Terus akhirnya iya. Dikasih-kasih. Terus ada yang beli nggak? Nggak juga. Iya bener. Gue kasih-kasihin aja. Nah, gini, buat gue tetap sama. Pokoknya semua olahraga kalau dicampuri sama hal politik nggak akan bisa maju. Padahal Indonesia punya sumber daya manusia, punya talenta yang hebat di semua bidang. Kasian soalnya kalau orang-orang begitu gimana mau berkembang. Gilang Dirga aja tuh niatnya memang pengen ke Hollywood karena dia sadar bahwa mungkin akhirnya ke Hollywood sama Dokter Tirta. Bener. Coba ada aja. Oke, baik. Berarti pernah merasakan juga ya intrik itu terjadi pada waktu itu. Oke, dan kamu sekarang mempunyai bisnis kuliner juga. Bernama Sore. Benar. Sore. Masih berjalan sampai sekarang. Masih berjalan, walaupun cukup berat. Artinya pada saat pandemi lah. Oh iya benar, harus gila-gilaan. Jadi kita juga harus ada pengurangan karyawan, segala macam. Ada berapa outlet berarti sekarang seluruh Indonesia? Enggak, gini. Yang punya sendiri kita pegang master franchise-nya karena franchise dari Korea. Oke. Kita punya yang di Alam Sutra, Flavor Bliss sama yang di Peak. Jadi dua. Tapi yang emang udah dijual secara franchise di Semarang, Jogja udah ada, terus yang di Mall Kelapa Gading juga, terus satu lagi Pat Bingsu sama dessert Korea juga ada di beberapa kota juga. Cuman kemarin karena pandemi akhirnya kita mencoba untuk mencoba yang lain selain delivery. Tapi kan gini, lu kalau makan Korea ya kan grill, nggak delivery enak nggak? Enggak, udah enak kan makan di situ. Itu yang repot. Akhirnya yang kita bisa lakukan adalah menjual frozen meat-nya. Daging yang sudah dibumbu, jadi tinggal nge-grill sendiri. Di rumah. Ya akhirnya berjalan sampai sekarang pun akhirnya berjalan terus gitu. Cuman sekarang lagi mulai buka lagi nih kan, udah mulai boleh nih PSBB, udah mulai buka, tapi masih penyesuaian karena kita juga nggak tahu apakah sekarang orang sudah mulai langsung berani ke ke tempat langsung, ke restoran dan lain-lain gitu. Betul, ya. Tapi kita tetap menggunakan protokol kesehatan lah. Bagus. Gitu. Itu penting soalnya. Betul. Oke. Dan kita tahu bahwa di sini, di belakang sini kan ada gambar Gigi dan juga Kobe. Ini luar biasa. Tapi kalau Bunda mau tanya, kamu tuh punya, kalau nggak salah ada sepatu Kobe 50 pasang, bener? Itu untuk yang series Kobe-nya aja? Iya, yang Kobe, iya betul. Yang Jordan ada berapa? Jordan ada tuh udah mulai dijual-jualin juga. Kok dijual-jual? Pandemi.
Emang sesusah itu? Gue jualan sepatu tuh pada saat, lu lihat deh, kalau lu cari berita waktu gue di penjara, gue jual sepatu. Betul, istri gue yang ngaturin karena waktu itu gue nggak tahu akan putusan berapa lama. Iya, Jadi buat gue pegangan duit lah. Gitu. Nah ternyata pandemi juga gue harus jualan sepatu. Ya, Makanya gue pada pengen coba jual sepatu kiri doang, tapi nggak bisa. Ya nggak bisa dong, gimana sih, kasihan nanti cari yang kanan sendiri. Iya. Susah. Jadi itu aja sih. Cuma kalau sepatu basket segala masih ada, tetap karena gini, gue tuh nggak ada sepatu yang cuma gue simpan doang, tetap gue pakai. Oke. Tapi gini, tadi kan dari tadi ngelihat bagaimana perjuangan seorang istri Iya. ketika Ogi lagi ada di sekolah, Betul. terus kemudian istri berjuang, satu ini, aduh jual ini dan Iya. lain-lain gitu ya. Berarti anugerah terindah mungkin ya. Jujur ya gue paling ya bersyukur banget sih punya Diana yang ya ini ngalamin ini sih yang harus buat gue apa suami istri kan susah dan senang bersama-sama ya seperti ini. Karena pada saat senang sih nggak usah ditanya ya udah pasti mau lah udah pasti bareng-bareng. nempel lah gitu. Tapi pada saat susah ini cuman balik lagi nggak cuman istri tapi kenapa istri begitu kuat menurut gue juga pasti pertama pertolongan Tuhan. Iya Kedua- dong. Kaget. Kedua pertolongan lingkungan. Ya. Jadi gue teman-teman sahabat-sahabat yang begitu support, begitu mendoakan, menguatkan istri gue karena gue tuh gini suka dengar cerita ya, kita banyak teman-teman kita juga yang harus ada di dalam penjara terus akhirnya dapat kabar juga digugat cerai. Sering nggak dengar Aduh, cerita gitu? kesian ya. Sering kan kita Right, dengar gitu dan betul. ternyata emang benar pada saat di dalam gue menemukan banyak orang karena balik lagi masalah ekonomi penting gitu. Nah itu jadi buat gue tidak mudah untuk setiap keluarga untuk bisa tetap kuat pada saat emang salah satu di antara kita ngalamin masalah. Betul. Dan kalian ini ibaratnya bukan cuma suami istri tapi partner. Betul. Moga-moga bisa kuat terus. Semoga bisa sayang terus itu sih. Betul. Tadinya Bunda mau masuk tapi karena kamu udah cinta banget sama Diana ya udah Nggak Bunda mau, nggak jadi Bun. masuk. Nggak mau, Bun. Nggak bisa Enggak, dong. Bunda sama Diana justru. Jangan dong, nggak bisa dong. Kan sama. Iya. Bunda kenal sama penari-penari kan Bunda kenal sama Gilang kan? Kenal. Gilang kan istrinya Adis. Adis. Dancer. Bunda kenal sama temannya email tuh. Ya, saya kenal sama email. Oh kenal? Iya. Kok bisa? Di blok handphonenya. Di blok handphonenya no. Mantan kamu ya? Bukan, itu dulu. Bukannya teman lama. Teman lama Tapi gitu. ternyata bukan di blok. Crush ganti gitu? nomor. Enggak. Oh enggak, bukan. Enggak pernah sama sekali, tapi ya gitu aja mengagumi gitu. Hanya Iya. Amazing deh kamu Yes. tuh emang. Eh, luar yes. biasa. Oke, baik. Ada rapid question dari Bunda, banyak Oke. banget ya. Rapid question dari Bunda. Pertama, rapid Rapid test question. tuh gue belum nih. Hah? Rapid test juga belum. Emang belum? Belum lu udah. Udah dong. Gue sih agak flu, agak bubar ya. Pergi kamu. Rapid question Iya. untuk Ogi, tapi harus gini. Terus gini-gini sambil nangis gitu pernah gak sih? Nangisnya enggak, nangisnya gue lebih kayak di kalau sebelum tidur gitu. Ngebayangin gitu ya. Nah, kalau iya bener nih kayak gitu. Bun, jangan Bun. Takut mau. Aduh ya ampun. Oke, rapid question dari Bunda ya. Pilih terkenal karena jadi artis atau terkenal dari YouTuber? YouTuber aja karena jujur jadi artis sekarang udah gak terkenal. Gue penonton gue anak-anak nih yang basket segala gitu macam. ya? Taunya ya Ogi one on one basket. Oh gitu. Iya yang pada nggak tahu gue. Makanya ajak lagi deh TV ini kalau siapa Ibu Siwi. Aduh, Bu Siwi. Terus siapa lagi? Pak Hate. Iya, boleh deh enggak kalau gue kan dulu Indosiar. Oh iya deket benar, banget Bu tuh. Siwi benar. Siap. Aduh udah ganti nama sih. Udah nggak ada banyak yang udah ganti. Tapi kan kalau ini dimasukin program TV juga lucu tahu. Ini Iya. one on one ini. Iya, enggak, Oh, apa oh. aja lah gua mah. Apa aja pokoknya apa aja Penting udah masuk pokoknya TV. Yang jelas lah gua mah. Ada Aduh. angkanya aja udah. Betul. Oke, itu dia rapid question untuk kamu. Udah selesai. Hah? Kan banyak. Banyak itu satu juga banyak. Sarap. Gua udah siap-siap nih. Pertanyaan berikutnya dari Oke. Bunda. Oke, Bun. Kamu kan sudah lama berpartner dengan siapapun itu kan? Iya, iya. Nah, kalau disuruh memilih, Iya. kamu lebih memilih Eko Patrio atau Ruben Onsu? Ruben Onsu. Karena dia lagi itu ya? Bukan. Apa? Ya biar minimal makan siang dapat lah geprek. Jadi gua nggak usah nyiapin Cari makanan. gratisan. Eh. Tapi kan Mas Eko juga sekarang kan anggota dewan, dia bisa membantu juga. Iya, cuman
Cuman Enggak waktu lah. itu dia nggak nyamperin kamu gitu apa gimana? Oh iya, yang besuk, Ruben besuk. Mas Ruben Eko besuk. enggak. Oh gitu sibuk Cuma kan soalnya. kalau gua nyuruh Mas Eko besuk, masa gua suruh masuk lagi kan enggak juga. Ya betul juga sih. Oke, Iya. pilih jadi presenter acara musik pop atau presenter dangdut. Dangdut. Karena Lucu aja ketemu penyanyi dangdut, lu bener nggak nih? Lang, dangdut tuh di pernah itu ya, pernah godain penyanyi dangdut baru ya. Pasti pernah deh. Gua kan nggak jawab, tuh makanya cuma gini doang. Iya, justru itu menjawab semuanya. Gitu, kamu suka berimajinasi gitu nggak sih dengan penyanyi dangdut itu? Nggak lah imajinasi sih. Langsung aja gitu. Telepon. Oke, baik. Pertanyaan Bunda yang terakhir. Oke, Bu. Kamu memakai tulisan I'm free. Iya. Menurut kamu, Iya. ini dari hati kamu yang paling dalam ya? Yes. Apakah kamu betul-betul sudah bebas? Takut-takutin gua lu. Enggak, maksudnya Enggak. begini. Banyak orang mencari kebahagiaan dan Iya. belum menemukan kebahagiaan itu. Kamu termasuk salah satunya atau enggak? Udah, gue Sudah. karena konsep gue selalu gue cerita kalau diundang YouTube aja, YouTube apapun buat gue, karena konsep gue adalah bersyukur. Jadi mau Oh. itu lagi susah atau lagi seneng, karena udah ngalamin semuanya, buat gue konsep gue bersyukur. Jadi gue merasa bahwa diri gue ya sudah bebas. Bagus. Terima kasih. Jawaban yang sangat tepat. Bunda, terima kasih banget kamu udah mau datang ke tempat Bunda dan nanti kamu bisa Ke tempat Bunda, Bun. Iya. Oh, Setiap yang Bunda sambangi tempatnya itu Iya. jadi milik Bunda. jadi milik Bunda. Betul. Bunda kan Bunda oportunis. berarti pengen yang kayak gini. Coy, nggak jadi deh buat kamu aja. Tapi yang masih buat donasi dimanapun kamu berada, jangan lupa subscribe channelnya Augie Fantinus karena di Yes. sana kamu tidak hanya bisa melihat artis-artis atau atlet-atlet dan lain-lainnya itu main basket, tapi juga mendapatkan ilmu tentang basket. Jadi kasih. dia ini cerdas sekali dan Oh. seniornya Gilang Dirga yang paling baik. Oke, ya subscribe jangan lupa ya. Subscribe juga channel Bunda dong, Iya Andis dong. Gilang ya. Dadah.